A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Tapi sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kemarin kita telah belajar lafal dan terjemahan dari surat At-Takatsur. Pertemuan kali ini kita akan belajar kandungan surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur adalah surat yang ke-102 di dalam Al-Quran. Surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. Nah, surat At-Takatsur diturunkan di kota Mekah, makanya disebut dengan golongan surat Makkiyah. Artinya, surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Nah, dinamakan surat At-Takatsur ini diambil dari ayat pertama di surat At-Takatsur yang berbunyi Alhaakumut takatsur. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat At-Takatsur ini menurut Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua kabilah Ansor, yaitu Bani Haritha dan Bani Harits. Mereka saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka saling bertanya, apakah kalian memiliki jagoan segagah dan sehebat si Fulan? Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Bahkan mereka juga saling mengajak untuk pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongan mereka yang sudah gugur dengan menunjukkan kuburan mereka. Surat At-Takatsur ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan, sehingga ibadahnya kepada Allah terlalaikan. Nah, secara garis besar, pokok kandungan surat At-Takatsur adalah tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi, sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Tujuan hidupnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bermegah-megahan ini baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya, maka dia akan menyesalinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial, kekayaan, harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan
bahwa kelak di akhirat Allah akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka Jahim, dan mereka benar-benar akan kekal di dalam neraka Jahim tersebut. Di akhir surat, Allah menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dimegah-megahkan itu ketika dia masih berada di dunia. Nah, sebagai kesimpulannya dari surat At-Takatsur ini, antara lain, surat At-Takatsur mengungkapkan tentang perilaku orang yang membangga-banggakan kemewahan di dunia dan bermegah-megahan sehingga melalaikan kehidupan akhirat. Orang yang berperilaku bermegah-megahan menganggap bahwa ia akan memperoleh kenikmatan yang abadi, padahal kehidupan di dunia ini adalah bersifat sementara. Dan kelak mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang dimiliki serta yang mereka bangga-banggakan di dunia. Surat At-Takatsur menjelaskan tentang ancaman siksa, yaitu berupa neraka, tempat bagi orang-orang yang suka bermegah-megahan dan membangga-banggakan harta, sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti ini kelak akan berada di neraka Jahim. Nah, hikmah akibat dari perbuatan tercela yang diungkapkan dalam surat At-Takatsur ini, dalam penerapannya kita harus mampu menghindari perilaku tercela tersebut. Cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama, tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki. Yang kedua, memilih pola hidup sederhana tapi bermartabat. Tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadikan lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara. Mencari harta yang halal dan baik adalah wajib. Menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanah atau titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kandungan isi surat At-Takatsur. Terima kasih telah menyimak video ini. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!